Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mapel praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur kali ini, saya akan melanjutkan menjelaskan jurnal khusus pada perusahaan dagang, terutama pada jurnal pengeluaran kas. Langsung saja di sini ada pengertian jurnal pengeluaran kas atau sering disebut dengan Cash Payment Journal atau disingkat dengan CPJ. Nah, Cash Payment Journal ini merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran secara tunai atau kas. Nah, transaksi-transaksi yang dicatat dalam Cash Payment Journal ini antara lain yang pertama ada pembelian barang dagang secara tunai, kemudian pembelian perlengkapan, peralatan atau aset lainnya secara tunai, kemudian pengambilan uang untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan atau sering kita sebut dengan PRIV. Yang keempat ada pembayaran utang perusahaan. Yang kelima ada pembayaran biaya-biaya seperti biaya sewa, biaya gaji, biaya listrik, biaya telepon, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pengeluaran tunai lain-lainnya. Selanjutnya ada bukti transaksi dari Cash Payment Journal, yaitu ada bukti pengeluaran kas. Nah, ini adalah contoh bukti transaksi dari Cash Payment Journal berupa bukti pengeluaran kas. Pelunasan utang kepada toko pena mas. Baik, langsung saja kita masukkan ke dalam kolom Cash Payment Journal. Nah, jumlah kolom dalam Cash Payment Journal ini disediakan tergantung pada banyaknya akun yang sering berkaitan dengan transaksi yang timbul. Hal ini bergantung pula pada jenis transaksi yang terjadi. Nah, di sini saya berikan contoh pada PT Adijaya. Yang pertama ada bukti pengeluaran kas berupa pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, karena di sini adalah bulannya Desember, berarti perusahaan memiliki hutang gaji pada karyawan. Karena gaji yang belum dibayar atau hutang gaji, maka nanti masuknya ke expense payable. Baik, kita tuliskan dulu sesuai yang ada di bukti transaksi yang pertama. Tanggalnya ada tanggal 1, kemudian invoice nomornya ada BKK 101, description-nya boleh pembayaran gaji karyawan bulan November 2012, boleh pembayaran utang gaji karyawan. Kemudian ceknya ada BP 12001. Kemudian sebelah debit, nah ini di sebelah debit itu kita masuknya ke order, bukan account payable ya. Kita masuknya ke order, yaitu expense payable. Kemudian nomor akunnya kita buat atau kita lihat di soal. Jika tidak ada, kita buat saja misalnya 21200. Nah, totalnya sesuai yang ada di soal yaitu 5 juta rupiah. Sebelah kredit, karena kita membayar, berarti kas kita juga ikut berkurang. Berarti kas in bank-nya berkurang 5 juta rupiah. Itu untuk contoh bukti transaksi yang pertama. Lanjut kita ke bukti transaksi yang kedua, ada bukti pengeluaran kas berupa pelunasan utang kepada PT Penamas. Tanggalnya kita isi tanggal 6. Invoice nomornya BKK 102. Description-nya PT Penamas atau pelunasan utang kepada PT Penamas juga boleh. Kemudian ceknya, apakah menggunakan cek? Kita lihat. Jika iya, kita tuliskan sesuai yang ada di soal BP 12002. Kemudian totalnya yang dibayar setotal utang yaitu 80.300.000 rupiah. Kita tulis di account payable dan di sebelah kreditnya juga cash in bank-nya 80.300.000 rupiah. Nah, itu saja penjelasan dari bukti transaksi yang bisa masuk ke Cash Payment Journal. Apabila dalam kolom Cash Payment Journal tidak ada
nama akun yang tertera, maka masuknya ke other. Tapi jika seperti pelunasan utang tadi, langsung masuk ke sebelah debit account payable dan kreditnya cash in bank. Nah, di paling bawah ini ada biasa total dan account number-nya. Totalnya di sini adalah total dari account payable-nya berapa kita hitung. Karena ini cuma ada satu, berarti kita tulis Rp80.300.000. Kemudian total dari order lain-lain, debit di lain-lain, yaitu kita total dari keempat transaksi ini ketemu 26 juta. Kemudian cash in banknya juga kita total dari keempat transaksi ini ketemu Rp106.300.000. Nah, antara debit dan kredit itu harus balance. Coba kalian tambahkan Rp80.300.000 ditambah 26 juta, apakah hasilnya sama Rp106.300.000? Nah, di account number-nya di sini hanya ditulis di bonggolan yang ada nama akunnya saja, seperti account payable ditulislah account number-nya berapa, cash in bank berapa. Kalau yang ada di order itu sudah diisikan di sampingnya. Itu untuk cash payment journal. Selesai. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi cash payment journal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.